Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perbandingan. Di sini akan kita bahas kali ini adalah yang perbandingan senilai, gitu ya. Nah, jadi perbandingan senilai itu definisinya atau penjelasannya adalah jika gini. Jadi perbandingan senilai terjadi jika dua buah variabel yang dibandingkan itu nanti akan bertambah ataupun berkurang dengan tingkatan yang sama. Jadi misalkan nih kita punya pasangan seperti ini ya. Di sini ada X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Jadi ini variabel pertama, ini variabel kedua gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nilai X1 itu makin bertambah, maka Y1 juga akan ikut bertambah. Tapi kalau misalkan X2 dia berkurang, maka bagian Y2 juga akan ikut berkurang. Jadi perlakuannya sama ya, atau senilai seperti itu. Sehingga nanti waktu kita menuliskan dalam bentuk perbandingan, ini dapat kita tulis sebagai gini. Jadi X1 akan dibandingkan dengan X2 akan sama dengan, kemudian di sini di bagian kanan adalah Y1 kita bandingkan dengan Y2. Jadi nanti bentuk perbandingannya dapat ditulis seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita aplikasikan ke dalam sebuah diagram kartesius gitu ya, maka nanti grafiknya itu, ini kan sumbu X ya, yang ke atas itu adalah sumbu Y, maka grafiknya akan melewati 0,0, jadi melewati tengah-tengah sini. Jadi dia pasti akan melewati 0,0 atau bagian tengah. Jadi bagian ini ya, tengah atau sumbu koordinat. Kemudian bisa ke atas, dipanjangkan ke atas, atau mungkin dipanjangkan ke kiri bawah seperti itu. Jadi seperti ini kalau misalkan diaplikasikan ke dalam sebuah diagram kartesius. Untuk contoh dari perbandingan senilai biasanya berupa soal-soal cerita, atau mungkin kita masih belajar dulu ya, bagaimana sih membandingkan atau menentukan manakan termasuk perbandingan senilai atau bukan. Misalkan kita punya dua tabel seperti ini. Di tabel pertama itu ada dua bilangan, ada bilangan pertama dan kedua ya, atau ada variabel X sama variabel Y. Tabel kedua juga seperti itu. Tapi di sini kita misalkan sebagai A dan B. Cara menentukan apakah dia senilai atau tidak. Jadi untuk masing-masing bagian ini nilai perbandingannya nanti itu harus sama. Kalau semuanya sama maka bisa disebut sebagai perbandingan yang senilai. Jadi yang pertama nih, yang pertama itu kan bilangan pertamanya 2, yang tabel pertama ya. Kemudian bilangan keduanya adalah 4. Kalau kita bandingkan ini menjadi 2/4. 2/4 itu setara dengan berapa? 1/2. Seperti ini ya. Nah, kita cek apakah nanti semuanya akan bernilai 1/2. Coba perbandingan kedua, berarti kan 4/6 ya. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 2/3. Nah, dari sini saja ternyata hasil perbandingannya kan sudah berbeda. Yang pertama tadi 1/2 ketemunya, yang kedua adalah 2/3. Artinya yang pertama ini tidak senilai. Jadi dia akan menjadi perbandingan senilai kalau misalkan untuk setiap masing-masing pasangan itu perbandingannya sama. Coba kita tabel kedua ya. Yang pertama adalah 3/4, ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Yang kedua adalah 6/8, ini bisa kita bagi 2 nih masing-masing atas bawah. Jadinya 3/4 juga, sama kan ya. Coba pasangan ketiga, 9/12, ini bisa dibagi 3 juga ya yang atas bawah ya. Jadinya 3/4. Nah, sampai sini masih sama ya. Kemudian 12/16. Ini bisa dibagi 4 masing-masing, jadinya 3/4 juga. Yang terakhir, ini salah ketik ya. Ini 20 nih. 15/20, sama-sama bisa dibagi 5, jadinya 3/4. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti tabel nomor 2, karena setiap pasangan ini nanti kalau kita sederhanakan jadinya 3/4 semuanya, maka bisa disebut sebagai perbandingan yang senilai. Jadi tabel kedua ini senilai. Seperti ini ya, kalau misalkan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah masuk ke dalam bentuk soal-soal yang cerita?
Contoh misalkan ini, ada sepeda motor Andi memerlukan 2 liter BBM untuk menempuh 84 kilometer. Nah, pertanyaannya berapa kilometer yang dapat ditempuh jika ada 6 liter BBM dalam tangki motor? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama boleh dulu kalian bikin tabelnya. Jadi di sini kan dibandingkan ada liter BBM sama kilometernya ya. Jadi kita tulis aja gini, ini BBM, ini jarak gitu misalkan ya. Kalian buat tabel yang melambangkan kondisinya ya. Jadi yang pertama kita punya 2 liter. Ini dapat menempuh 84 km. Kemudian ditanyakan berapa kilometer yang dibutuhkan atau ditempuh kalau misalkan dia punya 6 liter. Nah, di sini dia punya 6 liter nih. Dia bisa menempuh berapa gitu kan ya. Nah, cara penyelesaiannya itu bisa dengan dua cara. Jadi misalkan ini kita anggap sebagai A gitu ya, A-nya berapa sih? Nah, cara menentukannya, yang pertama itu bisa kalian cari untuk per 1 liter dia menempuh berapa kilo. Baru nanti kita cari 6 liternya, gitu ya. Kita pakai cara pertama dulu. Jadi cara pertama, itu kita cari per 1 liternya dulu. Jadi kan kalau 2 liter, dia bisa menempuh sejauh 84 km ya. Jadi untuk 1 liter berapa? 1 liter itu nanti sama dengan 84 km. Kita bagi 2 kan ya, ketemunya 42 km. Oh, ternyata untuk 1 liter itu butuh sebanyak untuk 1 liter dapat menempuh sejauh 42 km. Nah, kalau 6 liter bagaimana? Kalau 6 liter berarti yang 6 tadi kita kalikan dengan 42 seperti ini, sehingga hasilnya adalah 252 km. Bisa seperti ini ya. Nah, cara yang kedua itu kita bisa menggunakan perbandingan yang tadi. Jadi kita pakai perbandingan yang ini tadi. Ya, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 seperti itu. Nah, di sini bisa kita bandingkan, tapi untuk membandingkannya satuannya harus disamakan ya. Jadi kalau misalkan di sini liter, ini juga liter, ini kilo, nanti hasilnya juga dalam bentuk kilo. Jadi cara kedua kita pakai perbandingan. Jadi 2 kita bandingkan dengan 6. Jadi yang posisinya sama akan sama dengan 84 kita bandingkan dengan A seperti ini. Nah, habis dari sini bisa kalian kali silang. Nah, kali silang itu gimana? Jadi gini, yang 2 ini kali dengan bawah ini dengan A. Kalau 6 kali dengan 84. Jadi gini, 2 dikali A gitu ya, sama dengan 6 dikali 84. Dari sini kita mau mencari nilai A saja. Nah, berarti dari sini kan 2-nya harus kita pindah ke kanan ya. Ingat-ingat kalau dia perkalian pindah jadi membagi. Jadi tinggal gini, 6 dikali 84 dibagi 2. Dari sini bisa kalian bagi yang bisa saling menghilangkan. Misalkan nih, 6 dibagi 2 kan jadi 3. 2 bagi 2 jadi habis ya, atau 1 ya. Sehingga nilai A-nya berapa? Tinggal 3 dikali 84 atau A-nya ketemu 252 km. Seperti ini caranya ya. Jadi bisa dengan dua cara. Yang pertama dicari per satu satuannya atau persatuannya berapa sih, baru dikalikan dengan yang ditanyakan, atau mungkin dengan bentuk perbandingan ini. Jadi bentuk perbandingan ini paling aman ya, karena pasti nanti akan selalu ketemu polanya. Seperti itu. Coba satu contoh lagi. Misalkan nih, harga 3 buku adalah 10.500. Jika Amir mempunyai uang 42.000, berapa buku yang dapat dibeli oleh Amir? Nah, ini juga sama. Boleh kalian buat tabel dulu. Jadi ini buku, ini harga. Jadi buku yang pertama dia beli 3, harganya 10.500 ya. Kemudian ini nggak tahu berapa tapi dijualnya atau memiliki uang 42.000. Nah, caranya bagaimana? Sama saja, bisa dengan dua cara. Yang pertama kita cari harga persatuannya dulu berapa. Jadi kalau 3 buku tadi harga 10.500, kalau satu buku gimana? Jadi kalau satu buku jadinya ya 10.500 kita bagi dengan 3. Ini ketemunya adalah 3.500. Jadi kalau satu buku itu ketemunya 3.500 nih. Nah, tapi sekarang kita punya 42.000. Berapa buku yang bisa dibeli? Nah, ini bedanya dengan tadi ya. Jadi kita buka contoh yang tadi. Nah, kalau contoh yang tadi 1 liter itu 42 km. Nah, ditanyakan 6 liter, masih ada hubungannya nih ya. Jadi tinggal dikali saja. 42 kali 6. Nah, kalau yang ini
kita beli satu buku seharga 3.500. Nah, ternyata kita hanya punya uang 42.000. Berapa buku yang bisa dibeli? Nah, kalau gini bukan dikali lagi ya, tapi dibagi. Jadi hasilnya ini tadi kan 3.500. Jadi artinya 42.000 kalian bagi dengan 3.500 seperti ini. Sehingga nanti ketemunya adalah 12. Atau jadi ya 12 buku. Nah, jadi dengan harga atau dengan uang 42.000, si Amir dapat membeli sebanyak 12 buku seperti ini ya. Nah, kalau misalkan gimana kalau dengan cara perbandingan langsung seperti tadi? Berarti kita bandingkan sesuai dengan tempatnya ya. Jadi 3 itu kita bandingkan dengan A akan senilai dengan 10.500 kita bagi dengan 42.000 gini ya. Dari sini dikali silang sama seperti tadi. Kita pakai warna biru lagi. Ini dengan bawah, ini dengan atas. Kalian tulis dulu yang ada variabelnya. Jadi A dikali 10.500 sama dengan 3 dikali. Jadi tanda titik ini artinya dikali ya. Boleh kalian pakai tanda X itu boleh, atau tanda perkalian gitu ya. Atau pakai titik juga sama saja. Jadi 3 dikalikan 42.000, sehingga nilai A-nya berapa? Artinya 3 dikali 42.000 dibagi 10.500. Nah, di sini coret yang atau bagi yang bisa diselesaikan. Nah, di sini kan 10.500 ya, ini dicoret, nolnya 2 hilang, ini nolnya 2 juga hilang. 105, 420 bagi 105 itu sebanyak 4. Sehingga nilai A-nya berapa? Tinggal 3 dikali 4 atau A-nya ketemu 12. Caranya seperti ini gitu ya. Jadi pertama untuk mengerjakan contoh atau soal yang perbandingan senilai itu bisa kalian buat tabelnya dulu. Jadi ini adalah untuk elemen yang pertama atau anggota pertama, ini anggota yang kedua. Nanti cara membandingkannya atau menentukan hasilnya bisa dicari persatuannya dulu berapa, baru dicari yang ditanya, atau mungkin langsung pakai perbandingan lebih mudah. Jadi 3-nya per A ini nanti 10.500 per 42.000, tinggal kalian kali silang seperti itu. Nah, kemudian salah satu aplikasi dari perbandingan senilai itu bisa kita temui pada peta. Nah, jadi kalau pada peta itu kan ada yang namanya skala ya. Nah, skala itu merupakan penggunaan dari perbandingan senilai. Diingat-ingat, skala itu nanti cara penghitungannya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi kalau kita jadikan simbol gitu ya, skala kita anggap SK gitu ya. SK sama dengan JS dibagi JP gitu ya. Nah, cara penggunaannya bagaimana sih? Ini kita perjelas dengan contoh. Misalkan nih, jarak dua kota pada peta adalah 4 cm. Jika jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 20 km, maka tentukan skala pada peta. Nah, dari sini ingat-ingat catatannya adalah satuannya harus sama. Satuan harus sama. Nah, diingat-ingat menyatukan atau menyamakan satuan itu konsepnya adalah samakan menjadi satuan yang paling kecil. Nah, di sini jarak pada peta adalah 4 cm. Jadi 4 cm ini merupakan JP. Jarak peta ya. 4 cm. Kemudian diketahui jarak kedua kota tersebut, jadi jarak sebenarnya ya atau JS adalah 20 km. Nah, ini masih dalam bentuk kilo, kita jadikan dia dalam bentuk senti. Nah, dari kilo ke senti itu turunnya kan 5 kali nih. Jadinya 20 kita tambah 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Jadi 2 juta senti gitu kan ya. Nah, setelah satuannya sama, baru bisa kita tentukan skalanya. Jadi skalanya berapa? SK sama dengan JS-nya adalah 4 dibagi JP-nya adalah 2 juta. 2 juta. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sekalian sederhanakan. 4 dengan 2 juta itu kan sama-sama bisa dibagi dengan 4 ya. Ini dibagi 4 jadi 1. Dibagi 4 jadi 500.000. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 500.000. Atau boleh kalian tulis 1 dibanding 500.000. Artinya apa sih? Artinya adalah 1 cm pada peta itu mewakili 500.000 cm pada keadaan sebenarnya.
sebenarnya, seperti itu. Jadi gini adalah cara untuk menentukan skala. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya dibalik nih? Yang dicari bukan skala lagi, bisa jadi jarak sebenarnya atau jarak pada peta. Nah, kita perjelas dengan contoh. Misalkan di sini ada skala. Skalanya menunjukkan 1:600.000. Jika jarak dua daerah pada peta adalah 8 cm, berapa jarak sebenarnya? Jadi cara menentukannya, yang pertama kalian data dulu. SK-nya adalah 1:600.000. Kemudian 8 cm itu adalah jarak pada peta, 8 cm. Nah, kemudian kalian ingat tadi bentuknya skala adalah JS dibagi JP. Jadi diingat-ingat ya, waktu kita menghitung skala atau dalam konteks skala, usahakan semuanya dalam bentuk sentimeter. Nah, dari sini tinggal kalian inputkan. Skala tadi kan 1 dibanding 600.000 ya, akan sama dengan JS-nya itu adalah 8, JP-nya kita belum tahu. Nah, dari sini bagaimana? Ya sama seperti perbandingan senilai tadi. Tinggal kalian kali silang. Jadi 1 JP ya, JP dikali 1 sama dengan 8 dikali 600.000. JP kali 1 kan tetap JP ya. 8 kali 600.000 jadinya 42. Ini nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Jadi senilai jarak pada peta atau jarak pada peta. Ini terbalik ya. Ini harusnya JP dibagi JS gitu ya. Nah, berarti ini JS nih yang kita cari. Tadi salah tulis ya. Nah, sehingga jarak sebenarnya ketemunya adalah 4.200.000 cm. Nah, ini kalian ubah ke dalam bentuk kilo. Dari senti ke kilo itu naiknya 5 kali, maka nolnya akan berkurang sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, atau jadinya 42 kilometer. Caranya seperti ini ya. Jadi diingat-ingat tadi ya, ada salah tulis ya, harusnya skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalian inputkan atau masukkan yang diketahui, skalanya masukkan jika ada, kemudian jarak peta masukkan. Karena JS yang dicari tetap JS, kemudian tinggal dikali silang. Nanti ketemu nilai JS-nya dalam bentuk sentimeter, tinggal kalian ubah ke dalam bentuk kilometer seperti itu. Nah, kalau misalkan dibalik, yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Misalkan nih, diketahui jarak dua desa adalah 28 km. Jika skala yang digunakan adalah 1 dibanding 1.400.000, maka berapakah jarak kedua desa pada peta? Kalian data seperti tadi ya, jadi skalanya adalah 1 dibanding 1.400.000. Kemudian diketahui jarak sebenarnya adalah 28 km. Diingat-ingat, jadikan dalam bentuk sentimeter. Jadi 28, nolnya bertambah 5 ya. Karena dari kilometer ke senti turun sebanyak 5 kali. Nah, dari sini kalian masukkan ke rumusnya. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Masukkan yang diketahui. Skala kita tahu nilainya 1 per atau 1 banding ya. 1.400.000 sama dengan jarak pada peta yang ditanyakan dibagi 2.800.000. Nah, ini tinggal dikali silang nih. Ya, jadinya JP dikali 1.400.000 sama dengan 1 dikali 2.800.000. Saya pindah sini ya. Kita pakai warna biru deh. Nah, dari sini sehingga nilai JP-nya berapa? Berarti kan ini 1.400.000 kita pindah kanan ya. Diingat-ingat kalau perkalian pindah itu jadi membagi. Artinya 2.800.000 dibagi 1.400.000. Atau jadi berapa? Nah, jadi 2 kan ya. Satuannya adalah sentimeter. Sehingga jarak dua desa pada peta itu adalah sebesar 2 cm. Seperti ini cara penghitungannya. Nah, untuk skala sendiri itu sebenarnya ada juga yang namanya model berskala. Model berskala itu seperti apa ya, miniatur gitu ya. Jadi kan kalau misalkan nih kalian ke mall atau ke tempat perbelanjaan gitu ya, biasanya kan di dalam atau di lantai pertama di lobby itu ada kayak miniatur dari mallnya itu kan ya. Nah, miniatur mallnya itu pembuatannya itu pasti menggunakan model berskala. Jadi ada model sebenarnya ya mallnya itu, kemudian ada bentuk kecilnya miniatur, itu perbandingannya sama. Misalkan nih, tinggi mallnya adalah 100 meter. Kalau di miniatur dia jadi 10 cm. Jadi perbandingannya kan dari 100 ke
dari 100 meter ke 10 cm. Nah, untuk yang lain-lain misalkan lebar, tinggi, dan lain-lainnya pasti akan memiliki perbandingan yang sama. Nah, kalau soal-soal seperti itu cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kita bahas dengan contoh. Misalkan nih, sebuah kapal pesiar memiliki panjang 250 meter, lebarnya 50 meter. Kapal tersebut akan dibuat miniaturnya dengan panjang 20 cm. Lebar miniatur kapal tersebut harus berapa senti? Nah, ini kan harus menggunakan perbandingan yang sama ya atau senilai. Cara menyelesaikannya, kalian tulis dulu yang diketahui. Di sini ada panjang ya, sama lebar. Yang pertama adalah untuk bagian yang asli. Yang asli nanti ada 250 meter, lebarnya adalah 50 meter gitu ya. Yang di bawah yang miniatur. Miniaturnya dia 20 cm, lebarnya nggak tahu berapa senti. Nah, diingat-ingat ya, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, satuannya itu untuk setiap bagian harus sama. Ini kita anggap sebagai X gitu ya. Jadi kalau misalkan nih di panjang dan lebar, dia sama-sama pakai meter. Di miniatur ini senti, ini juga harus dalam bentuk senti gitu ya. Diingat-ingat ya, jadi untuk per bagian gini harus sama. Jadi ini kalau sama-sama pakai meter ya pakai meter semuanya. Kalau di sini kalau pakai senti ya senti semuanya. Nah, sehingga nanti waktu kita membandingkan ini bisa langsung jadinya 250 per 20 akan sama dengan 50 per X gitu ya. Dan ini tinggal kita kali silang sama seperti tadi. Jadinya 250 kita kali dengan X sama dengan 20 kita kali dengan 50. Sehingga X-nya berapa? Jadinya 20 kali 50 dibagi 250. Tinggal kalian bagi yang bisa disederhanakan. Di sini kan 250 bisa dibagi 50 ya, jadinya 5. Ini bagi 50 jadi 1. Sehingga nilai X adalah 20 kali 1 dibagi 5. Atau X jadi berapa? 20 per 5 ya. Atau ketemu 4. Nah, satuannya apa? Lihat diikuti dari bentuk tabel tadi ya. Nah, di sini miniaturnya kan yang diketahui panjang dalam bentuk cm, maka lebarnya juga akan dalam bentuk cm seperti ini. Jadi panjang nilai dari lebar miniatur itu adalah 4 cm. Ini adalah salah satu contoh perbandingan senilai pada model yang berskala. Satu lagi deh terakhir. Nah, misalkan nih, sebuah gedung memiliki tinggi 50 meter dan bayangannya sepanjang 125 meter. Jika ada seorang anak bernama Dodi dengan tinggi 160 cm pada kondisi yang sama ya, bayangannya Dodi jadi berapa? Nah, ini kalian tulis dulu yang diketahui. Ya, di sini adalah panjang asli ya. Ini panjang bayangan gitu ya. Yang pertama adalah untuk gedung dulu. Nanti baru untuk yang Dodi. Untuk gedung panjang aslinya atau tinggi asli adalah 50 meter. Bayangannya jadi 125 meter. Sedangkan untuk si Dodi tingginya 160 cm. Bayangannya nanti juga akan dalam bentuk senti. Nah, kita nggak tahu nih, anggap sebagai A saja. Nah, dari sini baru bisa kita tentukan perbandingannya. Kita pakai warna merah. Sehingga waktu kita tuliskan dalam bentuk perbandingan, kita tinggal menuliskan gini. 50 per 160 akan sama dengan 125 dibagi A seperti ini. Nah, dari sini tinggal kita kali silang. Sehingga jadinya adalah 50 kali A sama dengan 160 dikali 125. Sehingga A adalah 160 kali 125. Jadi ini jangan terburu-buru dikalikan ya, mending dibagi seperti ini dulu. Tinggal kita coret-coret nih. Nah, misalkan ini nolnya habis nih, atau sama-sama bagi 10 ya. Nah, ini 125 bagi 5 jadinya adalah 25 ya. Sehingga A sama dengan berapa? A ini nanti akan sama dengan 16 dikali dengan 25. Atau jadinya berarti 400 cm seperti itu. Jadi bayangannya, kenapa pakai sentimeter? Karena diingat-ingat Dodi di sini ya awalnya diketahui dalam bentuk senti ya, maka jawabannya juga akan dalam bentuk senti. Karena yang atas meter dengan meter. Jadi harus yang sama ya. Kalau ini meter, ini juga harus meter. Kalau ini senti, ini juga harus senti. Sehingga tinggi bayangan Dodi atau panjang bayangan Dodi adalah 400 cm.
meter, seperti itu. Nah, jadi kita sudah belajar nih ya dari awal apa sih bentuk dari perbandingan senilai seperti apa, cara penyelesaiannya seperti apa, kemudian pengaplikasiannya pada peta seperti apa juga dia maupun dalam model berskala. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.